Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di YouTube channel MDC Magelang. Sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Doa pagi online dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Doa malam online diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan bentuk ucapan syukur. Maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
buat setiap kebaikan-Mu Tuhan di setiap musim hidup kami. Kau selalu bersama kami Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami.
percaya Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan. Kami mau Tuhan meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh membuka hati kami Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan boleh kami dengar dan kami boleh melakukannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Antoni Tuhan yang Kau sudah pilih Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau yang akan berkati, Kau yang akan urapi, dan apa yang difirmankan Tuhan boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah secara online di MDC Magelang. Apa kabar saudara? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saya percaya Tuhan yang memberikan perlindungan kepada kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kemarin Tuhan tolong dalam menghadapi virus corona varian Delta, maka Dia juga akan tolong kita dalam menghadapi virus corona varian Omikron. Bahkan untuk selama-lamanya Dia akan menolong kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Haleluya. Bahkan saya percaya di situasi seperti ini justru kita bisa merasakan dan menikmati janji-janji Tuhan yang ajaib. Bukankah Dia berjanji bahwa sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita semua, termasuk di situasi hari ini, di situasi pandemi yang serba susah, ekonomi susah, pekerjaan susah, studi anak jadi susah, dan lain-lain. Namun bagi umat Tuhan, buat saudara dan saya, engkau akan dipelihara dengan cara yang ajaib. Terbukti sampai hari ini, kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali saya menyampaikan di dalam ibadah-ibadah yang lalu bahwa ibadah yang dilakukan secara online tidak mempengaruhi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab sikap hati kitalah yang sangat menentukannya. Kalau saudara beribadah dengan kehausan yang mendalam, dengan rasa takut dan gemetar, maka saya percaya saudara akan mengalami Tuhan di dalam setiap ibadah. Artinya saudara akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah. Dan kalau Tuhan hadir, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan akan berikan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya saja perkara-perkara besar yang terjadi, namun setiap pribadi akan mengalami perubahan saat mereka berjumpa dengan Allah. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Abraham hidupnya berubah saat dia berjumpa dengan Allah. Musa juga berubah saat dia berjumpa dengan Allah. Perempuan Samaria dari seorang pelacur berubah hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan yang memenangkan banyak jiwa. Bahkan Paulus juga berubah hidupnya, yang tadinya penganiaya umat Tuhan dan sekarang menjadi seorang rasul besar. Oleh sebab itu, miliki kehausan untuk berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah ibadah. Saya pastikan jika engkau mengalami Tuhan, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Haleluya. Amin. Mari bersama dengan saya kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan
di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan menyambar Usa, demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 Samuel pasalnya yang kelima bercerita tentang Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Setelah Daud menjadi raja atas Israel, maka langkah pertama yang Daud kerjakan adalah membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem. Di masa kepemimpinan Saul, tabut Allah dibiarkan begitu saja di rumah Abinadab. Dengan kata lain, Saul tidak peduli dengan keberadaan tabut Allah. Padahal saudara, tabut Allah selalu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda dengan Daud. Daud selalu peduli dengan keberadaan tabut Allah. Setelah ia menjadi raja, maka dia berupaya untuk membawa kembali tabut Allah itu ke tempat yang layak, yaitu Yerusalem, yang pada saat itu sebagai pusat kerohanian bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, diceritakan bahwa Daud mengumpulkan 30.000 orang-orang pilihan di antara orang Israel untuk mengangkut tabut Allah dari rumah Abinadab di atas bukit ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta lembu yang baru. Sementara Usa, anak dari Abinadab, berjalan di samping tabut Allah itu. Suatu saat kereta tersebut mungkin tergelincir karena jalan yang dilalui licin dan terjang, dikarenakan rumah Abinadab itu di atas bukit. Dan dengan refleks saudara, Usa memegang tabut Allah tersebut untuk menahan supaya tabut Allah itu tidak terjatuh. Bukankah itu suatu tindakan yang baik? Namun perbuatan tersebut membuat Allah murka, dan Allah membunuh Usa karena keteledorannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelihatannya Allah begitu kejam terhadap Usa. Kenapa hal tersebut membuat Allah murka kepada Usa? Yang pertama saudara, karena cara yang benar mengangkut tabut Allah tidaklah seperti itu dengan menggunakan kereta lembu. Itu adalah cara bangsa Filistin mengangkut patung-patung berhalanya. Jadi yang benar saudara, tabut Allah itu harus diusung oleh kayu pengusung yang dicatat di dalam Keluaran 25 ayat ke-14. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mengangkut pun tidak boleh sembarangan orang. Harus para imam dari Bani Lewi dan menggunakan jubah imam. Itu juga dicatat di dalam Ulangan 31 ayat 9. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa,
Maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Bapak ibu saudara sekalian, jubah imam itu berbicara tentang kekudusan. Jadi kesimpulan, kekudusan adalah harga mati, tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Jangan pernah berpikir, bukankah dengan kereta lembu jauh lebih praktis dan lebih mudah untuk mengusung tabut Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekudusan adalah sesuatu yang sangat penting yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Ada banyak orang Kristen menganggap zaman sekarang kekudusan adalah sesuatu yang tidak perlu dipertahankan. Itu adalah sesuatu yang keliru, saudara. Khotbah tentang kekudusan jarang sekali dikhotbahkan di gereja hari-hari ini. Kekudusan itu adalah sesuatu yang langka hari-hari ini. Saya tidak tahu kenapa. Apakah karena pengkhotbah yang kurang pede dengan tema tersebut? Padahal saudara, kekudusan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Rasul Petrus menasehati di dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak ibu saudara sekalian, kekudusan itu kita dapat bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kekudusan itu berbicara tentang posisi kita atau status kita. Pada saat kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan, maka status kita ini menjadi orang kudus. Bukankah Alkitab katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi yang pertama saudara, kekudusan berbicara tentang posisi kita, berbicara tentang status kita. Pada saat kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan, maka status kita adalah menjadi orang yang kudus. Yang kedua, saudara, kekudusan itu berbicara on progress. Pada saat kita bertobat, kita dikatakan orang kudus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah pikiran kita sudah kudus? Apakah perkataan kita sudah kudus? Apakah perbuatan kita sudah kudus? Belum, saudara. Saat saya bertobat, saya terima Yesus, namun saya masih menghisap rokok, saudara. Setelah saya dengar firman Tuhan, maka saya mulai meninggalkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu namanya kekudusan saya sedang on progress. Yang ketiga, kekudusan kita sampai serupa dengan Yesus. 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak ibu saudara sekalian, kenapa kita diminta untuk kudus? Karena kekudusan berkaitan dengan masa depan saudara. Kenapa kita diminta untuk hidup kudus? Karena kekudusan berkaitan dengan berkat yang akan saudara terima. Kenapa kita diminta untuk hidup kudus? Karena kekudusan berkaitan dengan pemakaian Tuhan atas diri saudara. Karena kekudusan berkaitan dengan kedekatan saudara dengan Yesus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, kenapa kita diminta untuk hidup kudus? Yang pertama, ketika kita hidup kudus, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, seringkali mujizat datang dalam hidup kita ini bukan semata-mata karena iman, tetapi karena kehidupan kita dalam menjaga kekudusan.
Seringkali saya tidak mengimani sebuah mobil, saudara, namun Tuhan berikan saya mobil. Seringkali saya tidak mengimani sesuatu, namun Tuhan berikan sesuatu kepada saya. Jadi, kalau kita seringkali tidak mengalami perkara-perkara yang ajaib, coba cek, saudara, apakah kita sudah hidup dalam kekudusan. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kalau saudara hidup kudus hari ini, maka besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup saudara. Bapak ibu saudara sekalian, kenapa kita diminta untuk hidup kudus? Yang kedua, karena kekudusan berkaitan dengan pemakaian Tuhan atas diri saudara. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak ibu saudara sekalian, kenapa ada orang diutus dari gereja yang sama, ke sekolah teologi yang sama, lama pendidikannya juga sama, namun pemakaian Tuhan atas mereka berbeda? Itu disebabkan bagaimana orang tersebut, apakah hidup dalam kekudusan dan menyucikan diri dari hal-hal yang jahat atau tidak. Jadi bagaimana caranya dipakai Tuhan sebagai perabot yang mulia? Tidak lain, tidak bukan, yaitu kita harus hidup dalam kekudusan. Ingat seorang yang namanya Simson. Kelahirannya dengan cara mujizat atau supranatural. Alkitab katakan ketika roh Tuhan turun atas Simson, maka Simson mencabik-cabik singa muda, saudara. Luar biasa kekuatannya. Sejak dalam kandungan, Tuhan sudah menaruhkan purpose atau tujuan dalam hidup Simson, yaitu menjadi nasirnya Allah. Punya kekuatan yang supranatural. Namun saudara, karena Simson tidak menjaga kekudusan dan tidak menyucikan dari hal-hal yang jahat, Simson jatuh dalam dosa dengan Delilah orang Filistin. Maka Simson kehilangan urapan, Simson kehilangan kekuatan, Simson kehilangan tujuan hidup. Kerjanya berputar-putar, saudara. Dan Simson kehilangan visi, menjadi buta karena matanya dicungkil. Bapak ibu saudara sekalian, mau dipakai Tuhan, hidup dalam kekudusan. Kenapa kita diminta untuk hidup kudus? Yang ketiga, karena hidup dalam kekudusan dapat menghancurkan benteng-benteng kuasa jahat. Ingat bangsa Israel bagaimana menghancurkan benteng Yeriko yang begitu besar. Bukan dengan bulldozer, bukan dengan dinamit, namun dengan para imam yang berjubah imam, yang berjalan di bagian muka sambil meniup sangkakala. Bapak ibu saudara sekalian, jubah imam adalah berbicara tentang kekudusan. Sekarang bagaimana caranya hidup dalam kekudusan? Rasul Petrus menasehati di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai 16. Dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi ayat ke-13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah
dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, bagaimana caranya untuk kita bisa hidup di dalam kekudusan? Yang pertama, kita harus kendalikan akal budi kita atau pikiran kita. Sebab segala sesuatu dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita kotor, maka tindakan kita jadi kotor. Kalau pikiran kita jahat, maka tindakan kita pun akan menjadi jahat. Kalau pikiran kita porno, maka tindakan kita juga jadi porno. Bagaimana caranya, saudara, membersihkan gelas yang penuh dengan endapan kopi? Yaitu dengan cara meletakkan gelas tersebut di bawah keran air. Lalu saudara buka, isi gelas tersebut dengan air bersih. Maka pelan-pelan gelas itu akan terisi air bersih dan endapan kopinya akan keluar. Bapak ibu saudara sekalian, Alkitab katakan dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dengan cara demikian, saudara, maka kita dapat mengendalikan apa yang kita pikirkan. Bukan lagi perkara-perkara yang fana, bukan lagi perkara-perkara yang di bumi, namun kita mulai memikirkan apa yang ada di atas. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Mulailah kendalikan pikiran saudara dengan memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apakah itu, saudara? Itu adalah firman Tuhan. Bagaimana dengan saat teduh, saudara? Mari, kalau sudah lama sudah tinggalkan saat teduh, saudara, kembali lagi, bangun saat teduh. Kita punya doa pagi, Zoom doa pagi, dan juga Zoom doa malam. Mari terlibat di dalamnya. Sama seperti gelas yang diisi oleh air putih, saudara. Pelan-pelan endapan kopi itu akan keluar, dan pada akhirnya gelas itu akan menjadi bersih kembali. Waspadalah, artinya kita harus ekstra hati-hati supaya pikiran kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik yang bisa masuk lewat penglihatan. Hati-hati, saudara, dengan pornografi yang akan mempengaruhi pikiran kita. Yang kedua, kita tidak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Kita perlu anugerah untuk bisa hidup kudus. Artinya, kemampuan yang Tuhan berikan supaya kita hidup kudus. Dengan kemampuan kita, saudara, untuk hidup kudus, bisa dipastikan kita tidak akan pernah bisa. Minta anugerahnya setiap hari lewat doa. Minta perlindungan dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Saudara tahu bahaya dari keterikatan pornografi. Sukar keluar dari kebiasaan pornografi, perlu anugerah Tuhan. Membuat sulit konsentrasi karena iblis bisa menyerang lewat pikiran-pikiran yang najis. Yang ketiga, ayat ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ada orang yang dikuasai oleh hawa nafsu seks di masa lalu, saudara. Ada orang yang dikuasai oleh hawa nafsu makan di masa lalu. Saat-saat ini ada banyak orang yang mati bukan karena kekurangan makanan, namun ada banyak orang yang mati justru karena kelebihan makan. Ada banyak orang yang dikuasai oleh nafsu akan uang dan lain-lain. Jadilah orang yang taat, artinya taatlah terhadap firman Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, kekudusan adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dengan kekudusan,
itu akan menentukan masa depan kita. Bagaimana kita bisa mengalami perkara-perkara yang ajaib. Bagaimana Tuhan bisa pakai hidup kita. Bagaimana kita bisa melawan kuasa-kuasa jahat. Itu karena hidup di dalam kekudusan. Oleh sebab itu saudara, pada saat pagi hari ini, mari buat sebuah komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Untuk hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Artinya, walaupun itu pendeta, kalau tidak pernah hidup di dalam kekudusan, maka tidak akan pernah melihat Tuhan. Kalau itu pun majelis, kalau tidak hidup dalam kekudusan, maka orang tersebut tidak akan pernah melihat Allah. Setiap orang artinya siapapun saudara, pria, wanita, tua, muda, kalau engkau hidup di dalam kekudusan, maka engkau akan melihat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kami sungguh menyadari betapa penting arti kekudusan untuk setiap orang percaya. Oleh sebab itu, hamba berdoa pada saat pagi hari ini, biarlah seluruh jemaat MDC Magelang boleh hidup di dalam kekudusan, sebab kekudusan itu adalah harga mati untuk setiap orang percaya. Dengan kekudusan itu berkaitan dengan masa depan kami. Dengan kekudusan itu berkaitan dengan mujizat-mujizat yang akan kami terima. Dengan kekudusan itu berkaitan dengan pemakaian Tuhan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk waspada terhadap apa yang kami pikirkan. Sebab segala sesuatu dimulai dari apa yang kami pikirkan. Ketika pikiran kami jahat, maka tindakan kami jadi jahat. Ketika pikiran kami kotor, maka tindakan kami menjadi kotor. Namun sebaliknya, ketika pikiran kami baik, maka tindakan-tindakan yang baik itu yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Anugerahkan kepada kami untuk hidup kudus. Sebab dengan kekuatan kami tidak akan pernah bisa untuk hidup di dalam kekudusan. Kami perlu anugerah-Mu setiap saat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi kami Tuhan dari keterikatan-keterikatan dari hal-hal yang negatif. Kami mau merdeka di dalam Tuhan. Supaya hidup kami boleh maksimal, hidup kami boleh berdampak, hidup kami boleh bermakna, hidup kami boleh dipakai Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Berkati setiap jemaat. Secara khusus hamba berdoa di masa-masa pandemi virus varian Omikron ini ya Tuhan. Mari hamba percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah tolong kami terhadap virus varian Delta, hamba percaya varian Omikron pun Tuhan pasti akan tolong kami. Luputkan kami semua dari bahaya penyakit menular. Pelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini. Supaya setiap janji firman Tuhan boleh kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah lengan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, mulai sejak pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput kami semua sebagai jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.